kita meneliti gitu ya. Ini bener nggak sih Bible ini kita suci gitu? Selamat pagi ya. Pagi. Selamat pagi ya. Iya Pak Sastro. Kristen Bapak? Ya, betul. Betul. Oke. Ini gimana Pak Sastro? Ini temanya ini Bible. Aw. Gimana ini? Oke, memang ada Bible Au-Au. Itu karanganmu sendiri kah? Iya, Ini karanganmu sendiri kan itu? Oh, kok bisa karangan sendiri? Gimana sih Pak? Iya. Loh, mana sebentar? Mana ada Bible Au-Au? Oh iya, memang nggak ada Bible versi Au-Au, nggak ada Kamu Pak. tanya sebentar, iya. Lah makanya itu kan karanganmu sendiri. Oh, saya nggak ngarang Bible Bukan Pak. ngarang sendiri ya. Gimana sih saya? Sebentar, Itu sebentar. Bible Au-Au itu loh. Itu pertanyaan Bible Bapak. Au-Au Itu pertanyaan. Lah iya. Nggak kamu paham bertanya. Bapak ini. Itu ada tanda tandanya. Itu kelihatan gede ada tanda tandanya tuh berarti Bapak. ya. Berarti kamu Jangan baper bertanya. dong. Iya, jangan baper dong. Iya sih Pak. Iya. Pagi-pagi Iya, belum kamu dibacain bertanya. juga udah Iya. baper banget. Enggak, kamu bertanya. Iya. Betul. Berarti kamu Betul. tidak tahu. Betul. Ya silakan Kamu dijawab bertanya kan Pak. berarti tidak tahu. Ya, Bible Au-Au tidak ada. Dia nggak tahu ya yang namanya pertanyaan retoris. Loh, kamu kan bertanya. Iya, ya udah silakan bisa jawab nggak? Nah, Jangan lu kamu kan saya bertanya, jawab, lu kamu makanya kan saya- bertanya gitu dong. Ya silakan dijawab. Lah iya makanya saya jawab. Kamu dengerin ya. Kalau betul. kamu bertanya ada orang menjawab, didengar diam. Iya. Ya. Silakan. Oke, siap. Bible Ya, silakan, Au-Au silakan. tidak ada. Sudah saya jawab. Bible Au-Au tidak ada. Tidak ada. Sudah. Oke. Ya, sudah. Iya, Oke. sudah. Pak. Terus apa lagi masalahnya? Oke, saya tanya ya Pak. Oh, Iya. Sebentar. Iya, sebentar. Saya mau tanya dong. Iya, sebentar. Kok Kamu panik ya? bertanya, iya. Ya udah itu kan Kenapa udah kamu panik? jawab nggak ada. Terus Iya, sekarang saya mau sudah saya lanjut. Kamu jawab. nggak usah Enggak, ngatur saya kamu di sini. sebentar, kamu mengiyakan atau tidak, gitu loh. Apanya yang mengiyakan? Loh, jawaban saya jawab, Bible Au-Au tidak ada. Kamu percaya enggak? Oh ya terserah aku dong mau percaya apa enggak. Ini kok malah kepercayaan sih yang ditanyain. Kita diskusi berdasarkan data. Sekarang saya mau tanya. Sebentar, Baik, sebentar buktikan. sayang. Kalau memang Sabar. tidak ada, saya mau tanya. Kok Sabar, sebentar, sayang, sebentar. sabar. Kau diam dong. Kau diam Kamu dong. saya jawab, Kamu saya jawab, Bible Au-Au tidak ada. Kamu terima enggak? Kok terserah saya? Iya, Namanya terima. tidak Enggak apa-apa, diskusi saya itu. terima jawabanmu. Nah, ya Jawabanmu sudah, saya terima. selesai. Kok selesai? Sudah selesai. Loh, jawaban saya sudah diterima kok. Ya sudah selesai toh. Ya, takut banget dia. Dia kena mental dia dengan judulku ya. Judul gitu Kamu doang langsung sudah- kena mental, Rek. Iya, kamu sudah menerima jawaban saya. Ya Iya, sudah. jawabanmu yang itu Mau sudah apa saya lagi? terima. Tolong Iya. bacakan. Kan kamu bilang mau apa lagi? Saya mau Iya. Anda bacakan ya Yeskiel 16 6 sampai 7. Silakan. Iya. Silakan. Itu yang saya dibaca. mau. Silakan Ya, bacakan. silakan dibaca. Loh, Kamu kan yang tadi kamu nanya, mengarahkan. kamu maunya apa? Saya mau Anda bacakan ya Yeskiel 16 6 sampai 7. Loh, kamu yang baca dong, kamu yang nanya. Ke aku yang disuruh-suruh. Kan tadi kamu nanya aku mau apa, gimana sih? Kamu mau apa? Kamu bilang gitu ke aku tadi. Gimana sih? Loh, maksudmu apa? Kamu nyuruh saya baca-baca itu loh. Kan kamu Maksudmu nanya tadi maumu Iya, apa? Mau loh, saya Anda kamu baca. sudah, sebentar. Kamu sudah bertanya, sudah saya jawab. Terus apa lagi? Oke, mau oke, nanya oke, ya. lagi. Sebentar, mau Iya. nanya lagi. Iya, saya tanya. Betul. Iya, saya Kamu tanya mau nanya lagi. terus apa gantian ditanya? Oh, saya mau tanya dulu. Kalau kamu gantian nanya, silakan open cam. Sebentar. Kalau kamu mau Kamu gantian nanya, sudah, silakan open cam. Mbak, kamu sudah nanya satu, sudah saya jawab satu. Gantian dong. Hah? Oh, boleh open Gantian. cam, boleh open cam, Oh, boleh open cam. Kok open cam? Ya, Saya iya. menjawab tidak. Kalau kamu mau bertanya, Mbak, silakan sabar. open cam. Kamu ya, saya menjawab tidak harus open cam. Terus saya bertanya harus open cam. Iya. Gimana itu keadilannya di mana? Andin dong. Kenapa ya? Saya, Kenapa iya. Kamu kenapa host, teman-teman kamu Open host, ini tuh alergi
pergi dengan kitabnya sendiri. Kenapa? Iya, disuruh Pada baca gitu? loh. Padahal tadi nantangin ya. Kamu maunya sekarang Iya, apa? Giliran saya bilang, saya mau kamu baca ya Yehezkiel 16:7. Sebentar, ya. Mbak aku menjawab tidak harus open cam. Terus aku bertanya harus open cam. Iya, karena Mana saya bertanya saya keadilannya? open cam. Jadi kalau kamu tanya silakan open cam gitu loh. Mana keadilannya? Itu Kamu keadilannya. tidak adil. Iya, kamu harus tidak adil. Buat apa? Biarin, ini rumahku kok. Nah, kan biarin itu kan. Iya, Kan menurutmu biarin. itu menurutmu nggak adil. Buktinya nih saya open cam, kamu nggak open cam. Adilnya di mana? Kamu nggak open cam. Kalau orang sesukanya apa mau diikuti. Oh, minta dibacakan Bible ya sebentar. kan. Ustaz tolong layani sebentar, Ustaz bisa ya 1 menit saya mau Kalau lanjutkan dulu. Oke, Bisa, bisa. sesukanya, sesuka kamu Ini, Pak. sendiri, apa Pak harus Sastro. diikuti? Pak Sebentar, Sastro. Mas. Kamu Mas Sastro siapa? ini enggak apa namanya percaya Apa? enggak dengan Biblenya Abang? Oh ya, percaya 100% dong. Oke. Terus Abang kenapa? udah pernah membaca semua isi Bible tersebut? Ya, belum semua lah. Oh, belum semua. semua. Ya, karena saya baru 1 tahun ikut Iya, Kristen oh, itu ya. Gini Pak, kira-kira gitu loh, masuk akal enggak kalau misalkan di dalam Bible Bapak kok ternyata isinya itu sangat tidak pantas untuk dibaca oleh anak-anak kita gitu Pak? Gimana itu Pak? Mana ada. Gini. Sebentar ya. Oke. Kitab suci ya. Iya. Kitab suci itu diturunkan untuk orang yang berakal atau tidak? Saya tanya dulu. Oke, orang yang berakal ya. Oke, siap. Nah, kamu Bapak juga aku sebentar, saya. Oke. Sebentar. Kalau anak kecil ya, itu berakal, tapi sudah Iya. mengerti belum? Berarti kalau Bapak berakal? Ya jelas dong. Oke. Saya Kalau bicara berakal dengan gini, kamu. Oke, Saya Pak. bicara dengan kamu kan berarti aku berakal. Iya, Sebentar. siap. Kalau kamu percaya enggak aku berakal? Oke. Kalau pesundal itu jelek, kalau pesundal itu jelek atau buruk Pak? Ya jelek lah. Oh, jelek ya Pak ya. Ya. Jelek Terus ya berarti kenapa? pesundal. Mm-mm. Berarti kalau pesundal itu jelek ya Pak ya? Iya betul. Oh, kalau pesundal itu ya siap. Nah, ini Pak saya mau nampil ini Pak. Mau Iya. Oke, Pasti siap. kamu mengambil ayat yang perumpamaan 2 anak yang disuruh bapaknya itu. Makanya ya, Bang, ya, santai aja, santai, dibaca. santai. Iya, dibaca. Santai aja Pak. Iya. Hmm. Jadi Sudah, Ya, saya kalau- sudah tahu ayat yang kamu ambil. apa itu? Bapak jangan Apa itu, birahi Pak? dulu dong Pak, Ya, ditahan sebentar. dulu dong. Bapak ini nggak Udah Saya birahi itu duluan sudah ya, udah. tahu. Iya. Udah birahi duluan. Iya. birahi duluan Birahi bapaknya ini. siapa? Kamu yang birahi. Ya memang itu ajaranmu. Oke, ini, Yang Pak. sebentar, Mbak, Ya yang udah, birahi siapa, Mbak? Ya udah saya mau nanya yang ini nih, Pak. Iya, yang birahi Bentar siapa? dulu ya, Pak, ya. Mbaknya ternyata birahi. Oke, santai dulu Pak, santai dulu Pak. santai Gila, dulu. dia gila, siap, dia gila. siap. Iya. Iya katanya. Ini Pak, coba saya mau nanya nih Pak. Kalau surga itu tempat baik atau buruk Pak? Surga ya jelas tempat baik lah, bukan Oke. tempat orang ngiplik-ngiplik. Ya, berarti betul. kalau pesundal betul enggak sih? Sebentar, kalau pesundal itu sebentar, kira-kira pantas sayang. tidak masuk ke dalam surga itu Pak? Ya pantas kalau dia sudah bertobat. Kok lu? Pesundal, Pesundal kok bertobat. Iya, sudah bertobat kok. Kalau udah bertobat ya, namanya bukan pesundal kalau lagi bukan Pak. pesundal lah, kalau bertobat Terus namanya apa? bukan pesundal, namanya Terus apa? Mantan Apa pesundal. namanya? Mantan Iya, pesundal. ya sudah mantan itu. gitu. Iya. Nah, contoh nih Pak, tadi kata Bapak katanya yang namanya pesundal itu buruk. Nah, sekarang kayak gini Pak. Matius iya. 26 Iya, nih, saya Pak. sudah tahu itu Iya. perumpamaan. Oh, perumpamaan. Iya. Perumpamaan oke. Itu kan perumpamaan. apa? gini Oke, ya. saya bacakan dulu nih Pak. Saya bacakan dulu Gini. biar Bapak itu mendengarkan gitu. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos. Gimana ceritanya nih Pak? Kok pesundal duluan Pak yang masuk ke surga Pak? Sudah. Belum. Iya, pesundal duluan. Iya, makanya di situ kan. Takut. Hah?
Gimana ini? Iya, di situ kan ditanyakan sama orang Yahudi, siapa yang masuk duluan masuk surga? Siapa yang di sini yang belakangan? masuk? Yang belakangan itu kan yang melaksanakan perintah bapaknya. Hah? Masih otis saya. Ganti-ganti akun Iya, dulu. Ustaz kena ya, ganti akun dulu Ustaz. Makanya. Itu karena baca Bible jadi gitu. Iya. Makanya. Kalian tidak paham yang melakukan perintah Bapa itu yang masuk surga, walaupun kamu berbusana super rapat ya. Itu datanya nggak gitu bunyinya. Sangat beriman. Loh, iya, Bunyinya nggak kayak gitu. Gambarannya seperti itu. Enggak. Tapi kalau tidak tapi Bunyinya kalau nggak tidak gitu. melaksanakan kalau tidak melaksanakan perintah Bapa, ya tidak masuk surga. Bapak Surga siapa itu nih? tempat Bapak yang siapa? suci, bukan tempat- Gini aduh. Ya udah gini. kamu Coba tadi berdasarkan tanya, tekstual, berdasarkan gini. berdasarkan tekstual. Oh, iya, Enggak sebentar, berdasarkan tekstual, sebentar, dengerin dulu. Ini ya. memang jijik dengerin Iya, Bible-nya iya. dibaca, dia jijik dia denger Bible-nya dibaca. Enggak, kenapa Berdasarkan kamu tadi tekstual, sebentar, itu gini tulisannya loh, kan gini. kita Aku kan berkata bahas- kepadamu. kita kan bahas satu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Theos. Itu loh bunyinya. Jangan kau karang-karang. Bunyinya siapa yang lebih dulu? Sendal. Kok Iya, kau karang banget? iya. Ini emang enggak aja nih. Kan yang jadi pertanyaan gini, kenapa mereka bisa masuk surga lebih dulu? Kan gitu. Enggak nanya Karena gitu. mereka Enggak nanya melaksanakan gitu. Loh, di situ kan ditanyakan pada orang Yahudi, siapa yang masuk Iya, pertanyaannya kan ke siapa? surga Enggak lebih nanya dulu? kenapa. Yang kedua. Pertanyaannya enggak kenapa. Pertanyaannya ya. siapa? Iya. Ya udah. Iya, siapa? Kenapa kok Siapa? bisa masuk ujung? Iya. Enggak ya ada sudah. pertanyaan kenapa. Ya Enggak ada sudah. pertanyaan Ya kenapa. sudah. Enggak ada Iya. pertanyaan kenapa. Loh, Ngadi-ngadi dia nambah-nambahin Bible-nya sendiri dia. kamu ini tidak mengerti, bukan? Sekarang gini loh, kalau kita masuk ke surga itu kenapa? Kan gitu. Ya kalau di Kenapa kita Kristen, bisa masuk surga? kalau di Kan Kristen yang gitu. lebih dahulu ya kita baca lah Matius 21:31, siapa yang Iya, makanya kesana? yang melaksanakan perintah Bapa gitu loh. Coba di situ mana sih tulisannya yang melaksanakan perintah Ya, Bapa? yang- Itu tulisannya yang- apa? Yang melaksanakan perintah, yang kamu baca di atasnya dulu. Makanya jangan yang jorok-jorok lah. Oh, yang dibaca jorok. itu. Iya, yang katanya Ternyata jorok. Biblenya jorok. Jauh. Jangan itu aja. Ya Allah, Yang kamu baca kan jorok itunya katanya. saja. Ya. Gak bahaya Tare. Iya. Kitab suci kok Di- jorok Carere. Di kita pun tidak ada dah yang seperti itu. Oh enggak ada. Katanya. Enggak ada yang Coba baca jorok-jorok. Al-Azab Kalau 51. di Bible-mu kan kamu bilang yang dibaca jorok. Oh Iya. ternyata Bible-mu Al-Azab jorok. 5051. Al-Azab 5051. Nah, Enggak ada yang jorok-jorok. coba dibaca itu Al-Azab Oh itu sekarang kamu nyuruh saya. 5051. Tadi kamu saya suruh baca Bible, kamu nggak mau. Tuh kan. Kenapa? Nggak berani. Kenapa Nggak kamu tadi nggak mau berani baca? kamu. Kenapa kamu tadi nggak mau Kamu baca nggak yang saya minta berani. Yeskiel? Kamu nggak berani. Oke, saya bacakan ya. Nah, Boleh. bacakan Yeskiel. Kok Yeskiel? Nah, kan tadi saya minta kamu bacain Yeskiel. Kenapa nggak mau? Kan sudah kamu baca. Kan sudah kamu baca. Sekarang gantian boleh saya baca. Boleh. Al-Azab itu di mana? Al-Azab itu 50. gimana? Iya, Al-Azab 5051. Ya udah Di baca. mana itu? Ya udah baca. Iya. Ya, silakan. Iya, kamu boleh menggauli siapa saja itu. Mana? Mana? Ya, sudah lah. Mana menggauli siapa saja apa sih? Iya, Menggauli sudah. siapa saja. Kalau kamu Maksudnya nggak apa mengakui, joroknya? ya sudah. Apa sih dia bilang? Iya, iya. Mana? Iya. Kalau Iya, yang tadi sudah. saya minta, dengerin ya. Di Iya. Al-Azab ayat 50, 51 bahkan Al-Quran, keseluruhan Al-Quran, kamu nggak akan pernah menemukan satu ayat pun yang kayak kamu tadi bilang Bible-mu apa tadi? Apa? Jorok. Nggak ada kalau di Al-Quran ya. Mereka Justru saya menapa? heran ya. Bener-bener Di Bible-mu- nggak ini ya, Uti? Sebentar. Nggak Oh ada, iya. ya. Tadi gini ya, Itu gini. sebentar. sebentar Kalau sih? itu dibaca anak kecil gimana jadinya itu? Nggak masalah, banyak habis Quran. Dibaca anak kecil gimana itu? Nggak masalah. masalah. Oh, Nggak nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Kamu boleh menggauli siapa saja itu nggak masalah. Mana sih?
Mana bisa Nggak menggauli masalah. siapa saja? Coba Mana? coba coba Ada kamu nggak? baca mana. Tampilkan Ada datanya di mana nggak? tulisannya kamu menggauli siapa baca. saja? Kamu Nggak ada, baca di situ sendiri. nggak ada. Kamu tampilkan Nggak ada. berapa bacanya? Kau lah yang tampilkan. Apa Kok bacanya? modal miskin juga ini Okta nih memang ya. Kebanyakan berkeluhan sampai nggak bisa beli perangkat lain buat tampilin data. Nah, sudahlah. Aduh, nggak ada di situ menggauli siapa saja, nggak ada. Iya. Oh. Nggak ada di situ. Nggak ada. Sekarang kau Bacaannya dengerin saya ya. gimana? Kau kan jijik baca Bible Iya, kau. Ku bacakan bacaannya- Bible kau ya. Ku bacakan Bacaannya Bible kau. gimana? Kau diam, kau diam. Sebentar. Apa Kamu sih? baca dulu itu. Coba jadiin momen dulu. Oh ya, aku jadikan momot ya. Bentar Mereka ya. ini aneh ya Mengakui, teman-teman. ya sudah aku tak turun saja. Lu kok kabur? Mereka iya malah takut ya, Kau takut. jangan kabur lah. Aku mau bacakan Bible kau penuh hikmat. Kok kau Loh. kabur ya? Aku baca dulu ya Kenapa Ustaz takut ya. dibacakan kitabnya? Aku baca Ya, dulu ya. silakan. Iya. Loh. Kenapa Ini takut? adalah ya, Ya. beginilah firman Tuhannya Sastro ya. Dengan tema perikop, Tuhan memungut Yerusalem menjadi istrinya. Au. Maka aku lalu dari situ. Au. Yeskiel 16 ya, 6 sampai 7 ya. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar. Loh, jangan kabur, Pak. Baru jadi besar udah kabur. Gimana? Baru Kok jadilah dibacain besar. kitabnya kok? Aneh kalian ini. Oh. Bacain kitabnya kok nggak mau? Iya, saya tuntaskan dulu ya biar nggak di framing nanti dibilang, kamu kok motong-motong ayat gitu ya kan? Saya baca dulu sampai selesai ya Ustadz ya. Nih, Sampai yang ketujuh ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu, maka buah dadamu sudah lontok dan rambutmu sudah tumbuh, tapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Demikianlah firman Tuhannya Sastro tadi yang kabur ya. Di sini sih kami nggak mau nyimpulin ya, kita cuma bacain ya. Dia takut. Ada nggak Ustadz kayak begini-begini di Al-Quran Ustadz? nggak ada. Nggak ada. Nggak Bahkan ada ya? tadi ya yang di framing ya. Di framing apa namanya di surat Menggauli Al-Ahzab itu siapapun. kata menggauli. Katakan kayak gini, kita dengar dari bahasa gaul. Saya juga bergaul dengan teman-teman saya, betul nggak? Saya bergaul dengan masyarakat. Apakah itu sesuatu yang menjijikkan, jorok? Kan tidak. Dari kata-katanya sendiri, dari bahasa gaul, ya kan? Gitu. Kemudian yang di situ bahwasanya lagi pula kita menggauli istri-istri kita, apa salahnya? Ya kan? Pas itu ada orang istri sendiri kok, yang digauli istri sendiri, bukan siapa-siapa, ya kan? Bukan janda tetangga, gitu kan? Gitu. Yang gaul kan istri sendiri dan juga menggunakan kata bahasa gaul. Dan kerennya lagi, ibaratnya apa ya? Di dalam bahasa Arabnya itu, di situ sangat ini banget gitu loh, sangat sopan banget, yaitu yang namanya miman azalta, pakai bahasa aizal gitu loh. Yang penting ada manfaatnya izal itu. Ketika kita melakukan sesuatu itu ada manfaatnya, bahasa izal itu mengambil manfaat, mengambil kesenangan gitu. Itu bahasa izal dalam bahasa ilmu istiqoq itu. Maka ada yang namanya KB, kalau KB dalam orang Islam itu namanya izal gitu loh, atau azal, mengambil manfaat sesuatu gitu yang saling bisa membahagiakan, kayak gitu. Azal itu izal. Kalau kita umpamakan itu, kalau misalkan satu rumah tangga kayak gini, jadi kita seperti beli es bungkus, tetapi kita apa namanya menikmati kedingannya itu tapi tanpa dibuka gitu loh. Analoginya seperti itu. Itulah izal gitu loh. Gitu bahasanya dengan menggunakan kata, bukan dengan namanya dukhul atau juga jima di situ. Sopan banget kan bahasanya. Al-Quran itu luar biasa. Iya. Dan juga di situ kan bersambung, kemudian fala junaha alaik dzalika adna antaqarra a'yunuhunna wala yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhun
Di situ kan istri-istri kita yang diterangkan itu terhadap istri-istri kita gitu loh. Nah, kepada istri saja kita bahasanya menggauli loh. Iya kan? Bukan dengan cara langsung tembak gitu kan? Seperti iya kan di jama-jama au gitu kan? Dengan istri kita saja kita menghormati, karena apa? Bagaimanapun yang namanya istri itu kan kondisi, situasi dan kondisi itu kan tidak mesti sama. Kadang-kadang mesti lagi capek, iya kan? Iya kan, kita harus menghargai apakah dia lagi capek atau tidak, atau bahasa sekarang kan lagi mood atau tidak gitu kan. Maka cara menggauli, kita kan cara bergauli itu kan menyesuaikan diri kan Ukti. Kalau memang kita pengen dihormati ketika kita bergaul gitu kan, kita harus bisa menyesuaikan diri, betul nggak? Nah itulah bahasa Al-Quran. Maka di situ bahasanya menggauli dengan istri sendiri pun kita harus benar-benar bagaimana caranya nih supaya istri kita itu dalam kondisi memang benar-benar mood gitu loh. Lanjut tuh. Masya Allah ya. Justru malah ketabok ya dia ya dengan ayat Al-Quran yang dia bawa. Udah dia framing katanya boleh menggauli siapa saja, yang dia maksud, yang dia framing itu siapapun gitu loh, semau-maunya gitu loh ya. Dia kira gitu, dia framingnya gitu, padahal enggak, itu istri-istrinya. Ya boleh lah namanya istri kan. Jack Jack ini datang-datang bawa apa dia ini Ustadz nih, coba ini Ya, jadi setiap kamar itu aja ini yang terkait belum disapa, belum disapa Iya, panik belum jam berapa. bisa dijelaskan gitu loh. Apa yang dijelaskan bang? Ada yang hancur nggak bang? Abang ini kayaknya nggak pernah masuk ke jemaah Tuhan ya? makanya- Caranya diskusi ya pak ya? Abang ini kayaknya harus saya cek kesehatan dulu deh. batu itu dipuja-puja, gimana itu? Ini periksa dulu bang, periksa Bang, dulu. abang saya periksa dulu. kesehatan abang dulu ya bentar. Iya, Soalnya abang betul. ini memang naik udah nggak ada Alasan. salahnya, nggak tahu temanya. Abang ini memang nggak pernah berdiskusi, Alasan. abang nggak tahu caranya masuk dalam jemaah Tuhan. Abang coba saya baca ulangan 231 ya. Saya analisa cek kesehatan dulu, cek kesehatan 2 menit Cek sebentar. kesehatan dulu ya. Saya coba cek kesehatan dulu, tolong di mute dulu ya. Ini oke. Saya cek kesehatan dulu ya. Ini ada indikasi-indikasi di dalam ulangan 23 ayat yang pertama ya. Orang yang hancur Mereka beralasan, loh. buahnya Beralasan kemauannya jangan masuk ke rumah Tuhan. Bang, hancur gak bang? Oh, ini hancur gak bang? Apa ini? Kok di Bible kok ada buah pelir segala? Ini bahasa jelaskan. Bible ini. Orang yang hancur buah pelir ini apa ini? Jangan masuk dalam jemaah Tuhan. Ya Allah bang, astagfirullahaladzim. Bang, kayaknya kamu terindikasi ini deh bang, ulangan 231 deh bang, kayaknya bang. mereka ini takut menjelaskan batu Hajar Aswad karena mereka memuja-mujanya. Bang, abang bahas apa sih batu? Saya ngomongin buah pelir kok batu? Ini gimana sih? Saya tuh lagi ngomongin buah pelir bang, ulangan Kenapa 231 kamu nggak bang. mau menjelaskan batu Hajar Aswad ini? Ayo, jelaskan. Aduh, abang ini tahu tema nggak sih bang? Ayo. Abang tahu tema nggak? Kenapa? Kenapa mau lari dari pertanyaan saya? Kenapa kau lari dari tema? Kau yang lari. Otaknya memang buta memang ya. Tema udah jelas loh. Bu. Mereka ini alasan Bible loh. awal Alasan mereka apa mau sih? lari dari pertanyaan. Apa sih dek? Adik mau nanya apa sih dek? Adik-adik ini memang kasihan ya, adik-adik Oten ini ya. Adik-adik Oten ini mau kenapa sih adik? Harusnya tadi mereka kita- kasihan karena mereka Apa sih, memuja Ade? batu Hajar Aswad. Ya udah kita buktikan siapa yang Sehingga kan siapa bukunya yang menyembah batu ditulis. ya. Buku ditulis ya. Dek, adik Sehingga mau bahas. batu Hajar Aswad itu ditulis Apa sih, oleh Ade, ini? ulama-ulamanya Islam. Ya udah adik Mana itu? kita buktikan aja deh ya. Adik jangan kejam-kejam tentang batu deh. Karena kalau adik mau bahas tentang ya, batu, saya tidak kejam. nah, adik kalau Itu mau bahas kita- tentang batu, adik kenalin dulu Tuhan Ya, Anda deh. ya, Tuhan ya, Anda nanti juga kita disebut. tampilkan hadis-hadisnya banyak loh. Tuhan Dede ini disebut batu loh deh. Dede Jack. Baca kisah para rasul 4:11 deh. Yesus nggak adalah usah batu yang dibuang deh oleh tukang-tukang bangunan deh. Sakit gak dek punya Tuhan ternyata Ya, batu Yesus dibuang pula dek. batu, kalian juga batu, makanya Gimana tunjukin dalilnya? Bang Jack, Ya silakan Bang Bang Ayi. Jack, izin saya nanya sama Bang ya. Izin saya nanya sama Bang. Kan Abang mengatakan bahwasanya batu Hajar Aswad itu disembah-sembah gitu kan. Sekarang saya tanya Iya, sama Abang, benar. Abang tahu nggak kisah
kisah asal usul batu Hajar Aswad itu. Batu Hajar Aswad itu bukan disembah, Bang. Saya mau tanya dulu sama Abang. Abang tahu nggak apa itu batu Hajar Aswad? Iya. Sebelum Apa itu Abang batu bertanya Hajar? tentang itu, sebelum Abang bertanya, Abang pelajari Batu dulu. Hajar Aswad Abang cari tahu itu. dulu. Ketika ada keraguan, ada Oh, pertanyaan, saya apa? ditombak timbul loh. pertanyaan Saya setelah Abang ditombak. berjaka. Mereka ini Abang bertanya tahu. Batu Aswad. Saya Jack ditombak. turun dulu, Jack turun dulu naik lagi Jack, turun dulu naik Ya. lagi Jack. Ternyata mereka ini takut ya. Itu otomatis kena TikTok kok. Mbak, mulut tahu. Turun dulu, Mereka ini turun dulu, begini, Bang. turun dulu ganti akun. Apa naik lagi? Coba turun dulu naik. Jadi buat teman-teman gini, buat teman-teman Kristen yang mau bertanya ataupun yang mau menyerang Islam gitu, saya saranin kalau kalian mau bertanya, kalian pelajari dulu sesuatu yang mau kalian tanyakan itu. Jangan langsung naik terus bertanya. Sejak kapan batu Hajar Aswad itu tuh disembah gitu? Kalian tahu nggak ketika orang mencium itu orang tuh mengatakan apa? Orang tuh berdoa atau menyembah gitu. Oke, Jacknya naik lagi. Jack, siapkan kupingmu Jack. Ya bukan pertanyaan yang bodoh. Kalian nggak mau menjawabnya. Jack, sebentar, izin ya Bang Ai ya. Jangan malu. Izin ya Bang Ai. Kok abad ke-7 itu bisa? Kau pertanyaan satu loh, misalnya kau nih bacot kau aja. Kau kalau ngomong jangan lebih cepat aja. Kalian aja ditanya batu Hajar Aswad, kalian malah muter-muter. Nggak ada yang Kembali muter, bertanya. nggak ada yang muter, nggak ada yang Ayo. muter. Apa? Di Ayo teman-teman apa? muslim yang saya naik. Ayo apa? Ayo ternyata apa? batu Aswad ini mereka nggak bisa menjelaskan. Apa sih? Kau jangan gila-gila lah kau. Oke. Bagaimana orang mau percaya kalian abad ke-7 itu? Oke Bang, sebelum saya jelaskan tentang batu Hajar Aswad, saya Ya mau bertanya dulu jelaskan, tentang apa? jelaskan secara Sebentar Bang. detail. Sebentar izin Bang Ai, sebentar Bang Ai. Ini biar Ustadz Harus Ustadz ya, kalian Ustadz kalian kita monitor ya malu. Ustadz ya. Ustadz bisa monitor? Oke, silakan Iya Ustadz. monitor. Nanti kita Bang jawab Ai, dulu. Bang Nanti Jack, Bang dia Jack. mau puas birahi atau nggak puas birahi itu cerita dia ya. Yang penting dijawab dulu. Silakan Ustadz. Bang Jack, di mana menyembah di situ Bang Jack? Ada nggak menyembahnya Bang Jack? Jadi ini Bang Jack, sebenarnya sudah dijelaskan berkali-kali ya. Bahwasannya apa? Mencium Hajar Aswad itu yang disebut dengan rukun Yamani dan rukun Aswad tersebut, bahwasanya tidak ada di situ adanya penyembahan. Bahkan pada waktu itu pun sahabat kita gitu ya, beliau itu sampai mengatakan, andai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan itu, maka itu tidak akan dilakukannya. Karena apa? Mencium Hajar Aswad itu hanya sebuah kesunahan. Tidak ada di situ yang namanya penyembahan gitu Bang. Bahkan banyak kan di seluruh dunia ini yang belum haji juga tidak masalah. Menghapus Tapi yang dosa itu wajib- apa percaya nggak? Ya santai dulu, tenang dulu, tenang dulu. Sabar. Abang membantu, Sabar. abang membantu. Iya, Ustaz sabar. Ahmad, Jangan kebelet dipermalukan. Sabar, Sabar jangan dulu. kebelet dipermalukan. Sabar ya. Bukan permalukan. Jangan kebelet dipermalukan. Makanya Sabar. Musnad Sabar. Ahmad itu dikatakan. Diam dulu. Silakan Ustaz selesaikan dulu. Ustaz. Kenapa saya malu? Diam dulu. Ya, kau memang nggak tahu malu. Kau diam dulu ya. Kau diam dulu. Ngapain saya? Ya udah, kau memang nggak tahu malu, makanya kau diam dulu. Silakan Ustaz. Ini urusan saya. Sabar dulu. Lanjut Iya. Ustaz, saya mute. Jadi apa namanya, di dalam mencium Hajar Aswad itu hanya sebuah kesunahan ya teman-teman. Jadi tidak ada kewajiban. Jadi yang berhaji. Di mana dalilnya? Bahkan apa namanya, ketika waktu saya ke sono juga banyak saudara-saudara yang di belakang saya itu nggak kebagian. Ya, bagaimana? Nah itu ya tidak ada masalah gitu. Jadi nah Ustaz kalau Ahmad. masalah untuk menghapus dosanya itu, yang menghapus dosa itu bukan batunya ya. Jadi yang menghapus dosa adalah karena kita taat, karena kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan salah satu daripada apa namanya Iya, jadi pahala mencium Hajar Aswad adalah dihapuskan dosa-dosanya. Dan untuk menghapus dosa itu bukan hanya mencium Hajar Aswad, banyak dengan menolong orang, kita menafkahi keluarga juga menghapus dosa.
bersodako juga menghapus dosa, bukan hanya itu gitu loh. Tapi saya nih sebelumnya ini saya pengen tanya ini sama Ukti, sama beliau ini Ukti. Sedikit ini saya mau nanya ini Ukti. Kalau ini Bang Jack ini kenal nggak ini siapa Bang Jack? Bang Jack, silakan bicara Bang. Bang Jack. Tanya Bang. Adik Jack. Kenal. Bang Jack kenal saya. nggak? Nggak kenal. Ya ini contoh Nggak kenal warga yang saya. sangat tidak baik ini teman-teman ya. Ini contoh Bukan Bang manusia. Jack, ini contoh Itu warga orang yang itu. sangat tidak baik ini. Abang tidak Nggak kenal kenal ini. saya. Abang tidak kenal ini Ngapain siapa? pernah kenal orang? Ini warga yang tidak baik ya, sangat tidak menghargai kepala kita, apa ini presiden kita. Mereka ya. ini nggak bisa menjelaskan lalu ditampilkan Iya, ini sama abang kenal orang yang nggak? tidak dikenali. Abang kenal Itulah nggak ini standar siapa? mereka. Kalau Standar teman-teman mereka. yang di bawah, Ya udah. teman-teman yang jangan kabur loh, kok kabur? Jangan kabur, jangan kabur dulu. Kabur. Abang nggak kenal ini. Abang orang mana emang? Kalian nggak Abang bisa orang mana emang nggak kenal ini siapa? Dia nggak bisa kenal ini kenal siapa? Ustaz. Lawang manusia aja dibilang Tuhan. Gimana sih nggak kenal dia? Gimana sih Ustaz ini juga? Pertanyaannya sulit banget pertanyaan Ustaz Miftah ini. Ini siapa? Itu orang Kenal itu. nggak? Namanya siapa ini namanya? Nggak kenal saya. Oh coba baca ini siapa? Nggak kenal saya. Ini baca coba ini siapa? Nggak kenal dia tadi. Coba ini baca siapa ini? Nggak kenal. Prabowo cium Hajar Aswad. Apakah Pak Prabowo ini menyembah batu? Oh, takut ya? Macet ya? Agamanya. Macet. Kalau agamanya demikian, Macet. gimana tuh? Coba kok Coba Abang mau ngomong sambil di record ya, sambil di record ya, sambil di record ya teman-teman. Record. Mereka mau mereport. Oke. Record. Apakah Pak Presiden ini menyembah batu? Mereka report ya. Nggak bisa Ini siapa menerasi. Record. Ini Bukan siapa? report. Rekam. Ini siapa ini? Ini ya standar mereka nggak bisa Namanya siapa menerasi, ini? menjelaskan tentang soal Hajar Aswad. Maka Iya, mereka ini mau namanya mereport. siapa? Ini namanya siapa ini namanya? Begini ke standar kamu Foto profilnya di screenshot ya dia ya. Foto profilnya di screenshot ya. Ini orangnya nih. Foto profilnya nih. Dia screenshot ya. Dia ngatain Pak Prabowo berarti Hajar Aswad itu nyembah berhala kata dia ya. Nah, ini contoh warga yang sangat tidak baik ya teman-teman. Dia padahal hidup di Indonesia, nongkrong di Indonesia gitu ya, tapi tidak menghargai kepala negara kita ya. Ini kepala negara kita loh, yang sangat kita hormati gitu ya, di negeri ini nomor 1 di Indonesia ini. Kita sangat menghargai kalau umat Islam, tapi namanya Oten ya. Oten itu memang perusak peradaban gitu loh. Sama presidennya saja tidak menghargai gitu loh. Coba saya nanya lagi, Bang Jack, apakah Pak Presiden ini menyembah batu? Macet saudara. Oh, macet. Takut ya takut. Coba Bang Jack jawab dong. Ayo dong, Apakah itu Bang Jack dibuka. ini, apa pendapat Anda ini dengan orang yang kita hormati ini Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bang Jack. Jadi karena Bang Jack ini gitu loh, teman-teman Kristen yang lain juga, kalian boleh membahas Al-Quran, boleh membahas hadis, gitu, bebas kalian, tapi jangan dengan kebencian gitu loh. Jangan dengan kebencian gitu loh. Silakan bertanya sepuasnya, sebebasnya gitu loh. Karena kalian itu tidak mengerti hadis, tidak mengerti yang namanya apa, tidak mengerti Al-Quran. Kalau kalian membahas maka Bible seenaknya bagaimana, Bang? Oke, sekarang saya nanya Ditangkap, nih. gitu. Oke, siap. Sebentar. Oke. Kalau kalian membahas Bible, ya udah, secara saya mau enak, ya udah, siap. Saya mau Gimana mau itu? tampilkan ya. Oke, saya mau Nggak tampilkan ada ya. selesainya, Bang. Nggak ada Oke. selesainya. Kalau ini ada nggak di Kita dalam kalian Bible Anda? menangkap. Santai Bang. Jangan Kalian nangis kalau dulu ini dong, menangkap. Jack. Oke, santai. Kalau ini ada nggak di dalam Bible Anda? Kita tangkap. Ini ada nggak di Apa itu dalam yang Bible Anda? besar-besar? Ini nih. Apa itu yang besar Ini. itu? Kalau ini ada nggak di dalam Bible Anda? Mereka nggak bisa menerasi tentang Coba soal dan Aswad ya. jadilah besar seperti Bisa. tumbuh-tumbuhan di Bisa ladang. mereka. Au. Ah, Menjadi mereka. besar
dan sudah cukup umur, sudah Kalau sampai begitu, pada masa kalian mudamu, mengejek-ejek ya. Apa sih mengejek? Dadamu sudah montok, Apa yang montok itu? rambutmu sudah tumbuh, rambut apa itu? Rambutan semua. Mereka nggak bisa menerasi ya. Maksudnya tentang semak Haja plural Aswad. gitu, sudah Enggak. tumbuh, Makanya mereka ini begitu standarnya. Kalau dalam keadaan aduh saya nggak tega. Standarnya begitu mereka. Apa ini keadaan apa ini? Aduh, Mereka takut. Bugil. Bisa gitu, ini banget loh. Kira-kira Oke. kok Bible kok isinya kayak gitu ya, Bible? Bang, Begitu kok Bible kok ya. isinya kayak gitu, Bang? Nah, udah. Jangan ya. jangan kabur dulu, jangan kabur Masih dulu. ada, Bang. Bukti faktanya mereka Nah, ini ini masih nggak ada, Bang. bisa Yang menarasi ini masih soal mereka tentang batu Haja Aswad. Bentar Ustaz. Nggak bisa mereka. Bisa. Gini Jack ya, Jack. Bagaimana sebentar, orang mau Jack. percaya? Nggak usah percaya, kamu nggak apa-apa Jack. Kamu nggak usah Ah, ya percaya udah. Islam. Diam dulu, Udah. kamu nggak usah percaya Islam udah, nggak ya apa-apa. udah. Ya Justru udah, yang nggak kamu harus apa-apa. percayai itu Bible-mu ya. Apa? Ya diam dulu dong, gantian dong. Apa hari ditanya aja Omongan saya baik loh, saya nggak maksain malah kamu loh. ngeles, ngeles kemana-mana. Nggak kemana-mana, kita bahas keperbatuan lagi, oke ya? Oke, kita bahas keperbatuan lagi ya. Ya udah diam dulu, jangan nangis dong Jack. Kamu memang nggak perlu, nangis. kau nggak perlu, Makanya kau kalian nggak nggak perlu, bisa- kau nggak perlu percaya Islam, kau nggak perlu percaya Al-Quran, kau nggak perlu percaya hadis, tapi kau perlu percaya yang namanya Bible-mu. Kalau kau penyembah Yesus, silakan kau percaya Tuhan kau adalah batu, karena Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang Kamu jangan bangunan. percaya Bible dan kitab Injil. Saya nggak percaya Awalnya memang, saya kamu nggak percaya. percaya. Udah diam kau diam. Oh diam. Sekarang saya mau buka kamera saya ke kamera belakang dulu ya, bentar ya. Ya udah. Sebentar ya. Kok udah? Aku belum selesai kok udah. Kok ngatur aku? Terserah aku belum. Kok kau ngatur aku belum kok kau bilang udah. Kau aja udah. Gila lundrok memang ya. Ini di Pasal 4:11 ya. Ternyata Tuhan kau yang namanya Yesus itu, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri, namun ia telah Batu menjadi Haja batu Aswad ini penjuru. adalah Oke ya. menjadi saksi. Terus mengenai yang tadi kamu bilang menghapus dosa, ya Tuhan kau kan batu ya. Tuhan kau kan batu ya, kasihan ya. Penyembah batu lagi kepanasan penyembah batu kepanasan. Oke, sekarang kita bahas yang namanya ya batu menghapus dosa. Oke, baik. Di sini oke, baik ya. Nah, kamu nggak percaya? Iya, saya percaya. Kau diam. Sekarang saya mau ngomong. Diam dong, gantian dong. Ini rumah saya loh, jangan jadi penjajah kau kafir. Ya. Apapun yang Nabi saya lakukan di saat saya mengikuti, itu berarti namanya saya mengikuti sunnah Nabi saya. Di saat saya melakukan setiap kebaikan, apa yang pernah dilakukan Nabi saya, maka saya mendapat pahala. Dan itu akan menjadi penghapus dosa saya. Saya mau cium batu Hajar Aswad, alhamdulillah ya. Saya pergi ke sana dengan keadaan mulut yang cantik mempesona ya, pulang pun juga tetap dengan mulut yang cantik dan mempesona, ya kan. Tapi kalau di Bible-mu kau baca di Yesaya 6:6-7, di situ Tuhan kau menghendaki dosa diampuni, penghapusan dosa dengan mencium batu bara. Kamu mau dipoligami? Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan ya adik ya. Ini mau dipoligami ya. Tenang Bang Jack. Dia mau dipoligami. Saya bacakan deh. Pokok tiba-tiba bahas lainnya dulu deh. Bahas batu deh ya, dedek. Ini deh, dosamu bisa diampuni, nggak usah bunuh-bunuh anak orang deh ya. Kau nggak perlu bunuh anak orang deh. Kau cukup cium batu bara deh ya. Ya saya 6-7. Apakah Ya, saya dia bacakan ya. sanggup? Apakah dia sanggup Tetapi- dipoligami? Binatang kau diam dulu lah. Sabar dulu, sabar. Tolong di-mute dulu ya, Ustaz, ya. Sabar. Iya, ini. Nah, Kamu loh. tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Ini Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit di atas mesbah. Kita baca selanjutnya.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus dan dosamu telah diampuni. Sakit panas, kena bara, diconyok pakai batu bara ke mulut. Alam bene apa enggak nyonyor gosong re? Gak perlu bunuh orang ya, cium tuh batu bara ya, dosamu dihapus ya, dosamu diampuni ya, cium tuh batu bara tuh biar muncungmu makin monyong ya. Biar gosong. Gimana caranya? Enak nyium batu bara enak. Gimana rasanya? Aku dikasih uang banyak, terus aku bisa pergi mencium Hajar Aswad. Ulang mulutku tuh cantik dan membahana, ya kan? Tapi kalau nyium batu bara, mulutnya gimana bentuknya? Gosong. Habis nyium batu bara bisa-bisa langsung oplos dia tuh Untung suaminya langsung memble. Jadi gimana? Sakit ya deh teman-teman. Nanti kalau apalagi dek, adik mau ngomong apa lagi dek sekarang? Keluh kesah kebirahiannya apalagi dek, silakan disampaikan dek. Silakan dedek Zek, gitu kan? Apalagi kami siap menampuk dengan senang hati ya. Silakan dek. tadi kamu mengatakan kamu mengikut sunnah Nabi. Betul sekali. Jadi untung ya kalau kamu menikah, suami kamu untung. Makanya kamu memberi izin kepadanya kawin nikah lagi. Betul sekali, saya mengizinkan suami saya untuk berpoligami, betul. Wow. Betul, karena kalau suami saya berpoligami itu sangat menguntungkan saya sebagai istri. Tugas saya sebagai istri semakin diringankan, ya kan? Wow. Jatah bulanan tidak berkurang, betul? Betul, tidak berkurang karena yang menanggung nafkah itu bukan saya, tapi suami saya, ya. Jadi itu semakin suami saya yang kerepotan. Ya, terus apalagi dek? Mau bahas poligami di Bible? Mau? Aku bukain datanya ya dek ya. Adik baca di Keluaran 21:10 sama di Ulangan 21:15. Mau aku bacakan dek? Adek Disusui tetangga mau nggak? Oh, mau susu lagi? Kok mau bahas susu sih dia dek? Belum bahas poligami tadi belum selesai loh dek. Adik baca Bible dulu dong. Jangan terlalu birahi Bang Jack. Jangan birahi dulu. Kalau mau bahas susu juga gampang dek. Sabar ya dek ya. Sebentar. Satu. Aku bukain datanya dulu karena saya ini memang selalu menjawab dengan tuntas tanpa framing. Semua berdasarkan data. Sebentar ya dek ya. Oke, ini aku Tenang ya. bukain ya. Tenang. Jangan nggak bisa. Itu buka Keluaran, Ukti. Buka Keluaran. Bukan. Ini yang saya buka itu ada jangan-jangan Bang Jack. Jangan-jangan Bang Jack udah keluar sama di Ulangan gitu ya. Oh, jangan-jangan udah keluar duluan dia birahi. kalau Bang Jack itu keluarin dia, bukan keluarin dia. Bang Jack itu keluarin. Sebentar ya, saya bukakan datanya ya. Ada yang di Keluaran ya, ada yang di Ulangan ya. Oke ya. Justru yang namanya poligami ya ini sudah biasa dilakukan oleh para nabi. Bahkan nenek Tuhan kau kalau nggak dipoligami kau nggak punya Tuhan kau teh ya. Sebentar, oke. Saya kasih kamu data, ada aturan di dalam Biblemu sendiri mengatur bagi orang-orang pelaku poligami. Kau baca di Ulangan 21 ya. Ini saya ganti data dulu nih. Ini aturan buat pelaku poligami bagi oten-oten yang mau berpoligami di Ulangan 21:15 ya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, hati, kalau beristri kita baca ya. Berapa istri ini? 2. Ayo enak dong 2 istri kan? Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, enggak Ustaz. Putih salah baca enggak coba? Enggak Ustaz, bener nih. Apabila seorang mempunyai 2 orang saudara, bukan 2 orang handal, 2 orang istri. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baik baginya, baik istri yang dicintainya maupun istri yang tidak dicintainya, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Ternyata bisa ya, lebih dari 1 ya. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Gimana
Bang Jack, nggak laku ya Bang Jack ya, nggak bisa punya dua istri ya Bang Jack ya, nggak Mereka mampu ini otak nafkahin ya Bang Jack ya. semantangan. Anda nggak mampu nafkahin itu iri gitu ngelihat muslim Ini punya yang sama kaya Ustaz bisa ini poligami gitu. sama Maaf, otaknya. Bang Jack. Dasar Bang Jack ini iri aja ya, sirik tanda tak mampu Bang Jack. Iya iri betul. Padahal di Bible-nya boleh loh Bang punya dua istri. Abang nggak mampu ya udah jangan panas. Muslim memang kaya raya Bang, banyak yang mampu nafkahi dua istri, tiga istri, empat istri ya. Jadi abang nggak usah panas gitu loh Bang ya. Jangan panas Bang, jangan. Terus tadi abang bahas tentang persusuan ya Bang ya. Tadi kalau susu lama sudah saya baca di Yeskiel. Susu lama Ada, itu juga ada Uti. ada susu baru juga. Betul. Itu ada beneran Uti. Ada. Au. Ada ya. Jadi kalau yang namanya susu lama, susu baru ada ya kan. Kalau susu lama tadi kan sudah saya baca Yeskiel 16 yang ke-7 ya, bahwa di situ ada dada mantap ya kan. Nah, itu kan ada. Itu susu lama. Tapi kalau susu baru bisa Anda baca di Lukas 11:27. Ya kan? Enak kan saya kan, bisa check out ya, check out. Nggak ada check out ya, nggak ada keranjang kuningnya ya, nggak bisa di check out woy, nggak bisa woy, ini bukan sembarang susu, ini bukan susu sembarang susu, nggak bisa di check out ya. Jadi yang minta sepil susu nggak bisa di check out ya. Ini ada di Lukas 11:27 untuk susu barunya ya, kita bisa lihat di Lukas 11:27 saya baca ya. Jack dengerin baik-baik kupingmu. Penuh hikmat ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tuhan nete. Sebentar ya. Coba mungkin saya coba cek terjemahan lainnya ya. Mungkin keliru kan ya, masa ngepek sih. Masa ngepek sih. Coba saya cek ya terjemahan lainnya ya. Coba saya cek ya. Kita lihat Lukas 11:27 ini kan TB yang tadi saya baca. Susu yang telah menyusui engkau. Kita coba lihat cek terjemahan lamanya gimana sih? Ini ya, PL ya. PL terjemahan lama Lukas 11:27. Kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap." Tete rek, wih, hisap tete rek, Tuhan deh rek. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kok bisa sih tete yang telah ini engkau huruf besar ini. Ini siapa sih, masa Yesus sih? Yesus ternyata. Wih, nggak bahaya kira-kira. Yesus kok begini banget sih. Lukas 11:27 ini, masa Yesus hisap tete, nggak aja nih. Kabur ya dek, malu ya dek ya. Adek malu kasihan. Adek malu tadi minta susu, dikasih susu kabur. Enak loh dek dikasih susu dek, ada susu lama susu baru ya kan. Tapi nggak bisa di check out, nggak ada keranjang kuningnya dek. Ini bukan susu sembarang susu dek. Nggak bisa kalau ikut-ikutan dek, kabur kan dek. Gimana nggak? Mau semakin banyak yang mu'alaf, semakin mereka nekat menghujat Islam, semakin mereka mempertanyakan hal-hal yang mereka pelintir sendiri, malah semakin jelas kebenaran Islam, semakin ketahuan mereka harus mencari Tuhan yang mana, ya kan? Makin jelas jadinya. Mau mencoba menjatuhkan Al-Quran, mau membelintir, nggak bisa. Mau bilang nabi kami nabi CBL, nggak bisa. Kebanting sendiri kok sama Bible-nya. Joshua. Shalom. Iya, Kristen Joshua. Pengikut Kristus. Oh, pengikut Kristus. Itu ada apa ya? Apa? Ya? Gimana? Yesus Kristus turun ke dunia tidak bawa agama, bawa keselamatan buat siapa yang percaya.
Itu. Jadi gitu ya. Percaya selamat. Iya dong. Kalau percaya Yesus selamat ya. Kamu percaya nggak Yesus bilang ya? Iya iya. Apa tuh? Udah, diam dulu. Apa tuh? Bilang apa tuh? Kamu kan bilang kalau percaya Yesus itu pasti selamat. Mengikutinya ke sana. Iya kan? Ya udah diikutin aja. Percaya nggak yang Yesus bilang untuk dapat hidup yang kekal itu mengenal bahwa ada satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus. Yesus itu utusan. Di Yohanes 17:3. Apa Itu bacaan? perkataannya Yesus. Loh, apa bacaannya katanya? Iya. Inilah hidup yang kekal itu nih kebacain ya. Coba dalil dong. Harus Iya pakai dalil. Loh, ya memang itu dalil, woy. Yohanes 17:3 itu perkataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya di situ yang benar, Allah yang benar ada berapa? Allah benar itu adalah dia dengan Allah Bapa itu satu hakikat. Kristus itu karena dia ada ruh Allah sendiri. Ini ya, saya tanya Allah yang benar di situ ada berapa? Itu aja muter. Saya tanya, menurut Yesus di Yohanes 17:3 Allah yang benar itu ada berapa? Nih, dengerin dulu kan situ bertanya, saya jawab ya harus. Iya, jangan nggak nyambung juga jawabannya. Saya tanya ada berapa, kau malah ngasih cerita ke aku. Aku tanya ada berapa di situ Allah yang benar menurut Yesus. Juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Nah kan nggak nyambung lagi. Tahu aku tanya, aku nggak nanya juru selamat. Yang aku tanya, menurut Yesus di dalam Yohanes 17:3 ada berapa Allah yang benar? Allah yang benar ya, Allah Bapa, Allah, ya itu Yesus Kristus lah, Allah Roh Kudus. Kenapa? Kok jadi tiga? Kok jadi tiga? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, kok jadi tiga? Woi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ma, bukan Allah Ma, Allah Roh Kudus. Kok jadi tiga? Pak, Allah mau jadi 1000 pun dia punya kuasa kok. Kenapa sih itu pusing? Kenapa sih membatasi kuasa? Kau lah yang pusing. Kayak gini, kau bilang mau 1000 pun. Berarti Allah yang situ sembah nggak bisa ngapa-ngapain dong ya? Ini Gila dia. Pertanyaan saya, menurut Yesus, ya udah kok kalau nggak bisa jawab, aku kasih tahu ya. Menurut Yesus di dalam Yohanes 17:3 Allah yang benar itu satu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Terus? Dan Masalahnya mengenal gimana? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana dalilnya dibukakannya dong? Jangan cuma ngoceh begitu. Aku kan Aku nggak punya Alkitab, aku nggak punya Bible. Oh lagi nyetir, awas mati loh. Lagi nyetir nekat debat. Emang kalau saya tampilin datanya kamu bisa baca? Iya, saya tampilin datanya ya. Iya. Boleh bertanya dong. Saya tampilin datanya dulu ya. Saya tampilin tadi minta datanya ditampilin. Oi. Tahu tadi bilang minta aku tampilin data. Tahu tadi minta aku tampilin data. Giliran aku mau tampilin data kok keserupan. Ini memang Kristen nih. Iya, Apa ya? Heran aku kalau orang Islam kan kalau mau diruqyah itu kan dibacain dulu ayat Al-Quran. Ini baru mau ditunjukin kok Kristen udah bereaksi ya. Kenapa ya? Udah bereaksi duluan gitu, belum dibaca. Udah keserupan, udah tantrum. Nih ya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada satu Allah yang benar, Joshua Kucluk. Tahu tadi tiba-tiba kau bilang ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Banyak kali Allah. Sedangkan kata Yesus Allah yang benar cuma satu. Berarti banyak kali, malah kau bisa bilang sampai 1000 juga Allah. Satu. Dengerin dulu nih.
Apa? Tapi kenapa ada 3? Bukan 3, maksudnya kenapa ada anak dia? Ada 3, ada 3. Udah Ya itu nggak benar, yang benar cuma satu, banyak nggak benar berarti itu. Kau bilang kenapa ada 3? Ya itu nggak benar, udah. Tahu memang katanya. Ya, yang turun ngamatkan kita gitu loh. Tahu tadi bilang katanya harus mengikut Yesus, pengikut Kristus yang selamat. Apanya kau ikut Yesus ngomong satu-satunya Allah yang benar, kau jadikan 3, kau bantah lagi Yesus. Ini memang, aduh, kau bantah terus Yesus ini. Memang kau tuh hobinya melawan Yesus ya. Yesus itu turun karena Saya nggak nanya itu loh, mau dia turun, dia naik, dia lompat, aku nggak nanya, woi, aku nggak nanya, nggak peduli mau dia turun, mau dia naik, mau dia loncat, mau dia salto, aku nggak peduli, aku nggak nanya itu loh. apakah sama Allah yang disembah oleh Abraham sama Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad? Sama tidak? Kau nanya Tuhan para nabi sekarang ya. Kau nanya Tuhan para nabi ya. Sebentar, sebelum kita ke Tuhan para nabi, binatang. Diam dulu kau. Sebelum kita ke Tuhan para nabi, kita selesaikan dulu ya. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang mengutus Yesus. Yaitu Allah Bapa tadi kau bilang sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Tapi Allah Anak, Roh Kudusnya ada berapa? 3 kata kau. Kok nggak benar berarti kau? Yang benar menurut Yesus ada satu Tuhan yang benar. Allah yang benar cuma satu menurut Yesus. Satu menurut Joshua yang Kristen ini Allah ada 3. Nggak benar kau Joshua. Kau itu nggak benar Joshua. Gila lu bro ya. Jadi ternyata sudah terbukti Kristen melawan Yesus ya. Melawan Yesus ya. Oke. Sekarang kita mau ganti ke pembahasan di mana Tuhan Abraham ya. Betul. Coba. Betul. Kalau nggak aku tunjukin lagi ini, sama Apa sih? bisa kan begitu ya? Ya udah, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Kau dengarkan ya dan kau camkan baik-baik jawaban saya ya. Catat ya. Kau buka kuping kau ya. Kau buka kuping kau ya. Kau tutup mulut kau ya. Oke. Mengenai Tuhan para nabi, Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya ya, Musa, Nuh, Nabi Isa ya, bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW, semua para nabi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kau ingat, Islam itu kitab sucinya Al-Quran. Kami mengimani adanya Taurat, adanya Injil, itu diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus terdahulu, yang diutus kepada kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa ya. Kami percaya itu. Tapi apakah mereka menyembah Tuhan yang lain? Tidak. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana datanya? Oh, diam, kau jangan kepanasan, kau jangan kesurupan. Di mana datanya? Sangat jelas datanya. Kau diam dulu lah. Hei, birahi sekali kau. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, 132, bahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, Nabi Abraham, Yakub ya, Ibrahim, Yakub, mereka adalah seorang Muslim. Mereka bukan seorang Yahudi, mereka bukan seorang Nasrani, tetapi mereka adalah seorang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Allah. Kemudian Nabi Nuh di dalam surat Yunus ayat 72, Nabi Nuh juga adalah seorang Muslim. Dia hanya menyerukan kepada siapa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 84 itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa sendiri juga mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Musa adalah seorang Muslim ya, di dalam surat Yunus ayat 84. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Isa ya, Nabi Isa di dalam surat Ali Imran. Oh jangan panas lah kau, woi. Muslim itu bukan maling kitab. Saya jawab berdasarkan Al-Quran. Kau diam. Muslim, orang Islam itu bukan maling kitab ya. Jadi kau diam. Aku jawab berdasarkan Al-Quran. Diam kau. Ya. Nabi Isa sendiri di dalam surat Ali Imran ayat 52, pengikut Nabi Isa itu semua pun adalah Muslim ya. Itu ada di dalam surat Ali Imran 52. Mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami nggak kaget, bahkan Nabi Muhammad membawa Al-Quran di dalam surat Toha ayat 14. Di situ dikatakan apa? Nabi Musa saat disuruh menyembah kepada siapa? Mana ada dalil? Setan juga nih orang. Diam dulu lah.
Bahkan ya, Nabi Musa itu juga disuruh apa? Menyembah kepada Allah. Jelas, sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Semua Nabi Muslim, Tuhannya Allah, mereka pun mendirikan salat hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pertanyaan saya, kau jawab ya. Ya, di mana Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub yang kau bilang tadi itu? Di mana mereka menyembah manusia bernama Yesus? Mana? Mana katanya? Sudah saya tunjukkan tadi ya, data-data semua sudah saya sebutkan. Kalau semua para nabi hanya menyembah kepada Allah. Sekarang kau tunjukkan Abraham, Ishak, Yakub ya. Musa nyembah Yesus. Mana? Mana, woi? Mana? Di mana Abraham disuruh menyembah Allah? Setan. Mana dalilnya kau binatang juga? Mana dalilnya? Mana? Oh budek kah binatang? Ini memang ya, oten-oten kalau mau naik diskusi coba beli cotton bud dulu ya. Cotton bud itu murah loh dek, beli ngecer, kau beli ke warung beli ngecer kan bisa loh dek. Nggak ada. Itu kan kau yang punya narasi. Oh nggak ada, oke ya, memang nggak ada di dalam Bible itu nggak ada satu nabi pun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, ajaran Abraham, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ya, bahkan ajaran Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia yang bernama Yesus. Nggak ada, ya. Iya nggak ada dalilnya, memang nggak ada. Di Bible nggak ada dalilnya Abraham untuk menyembah manusia namanya Yesus. Ya, nggak ada. Kalau di Al-Quran sudah jelas semua para nabi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa tunjukkan satu data? Mana ada suruh menyembah? Oh nggak ada. Yuk tenang kau. Tahu? Udah nggak ada ilmu, kok nggak bisa diskusi. Minimal kalau nggak ada ilmu tuh bisa diskusi gitu loh. Bisa dengerin, bisa gantian bicara ya kan? Kau udah nggak ada ilmu, kok nggak mau gantian bicara? Dasar sampah dunia kau.